Yang penting gua berhasil. Yang penting gua bisa cari uang. Saya menghalalkan segalanya dengan cara apapun. Tapi seberapa banyak yang saya cari, seberapa banyak juga keluar. Tapi semenjak saya bertobat hidup benar, karakter saya mulai persiapkan untuk menjadi karakter yang siap menerima berkat. Sekalipun berkat itu nggak begitu besar, tapi kalau dijumlahkan selama 10 tahun ini berkat saya lebih banyak daripada 20 tahun lebih kemarin. Percaya? Pada siang hari ini, tujuan saya mempersiapkan dalam renungan firman siang ini adalah supaya kita semuanya naik lebih tinggi lagi, termasuk saya. Kita semua sedang dipersiapkan untuk naik kelas tanpa kita sadari di dalam pelayanan ini. Tapi ada sesuatu yang kita harus lakukan, yaitu karakter kita. Kenapa? Karena itu memegang peranan penting dalam setiap kita ini untuk maju. Di dalam rumah tangga, kalau karakter kita tidak baik, hasilnya anak-anak kita ini akan parah. Dulu waktu saya mendidik anak saya dengan bentakan, dengan pukulan kadang-kadang. Anak saya yang pertama, sampai suatu saat sebelum saya bertobat, kepahitan kepada saya. Karena saya pikir saya benar mendidik anak-anak itu dengan pukulan, dengan bentakan. Tapi sebenarnya bukan itu. Dan saya tahu setelah saya punya anak yang kecil ini, yang ketiga, yang keempat, dan kelima, bahwa mendidik anak itu bukan dengan bentakan pukulan, dengan kata-kata yang halus. Bahkan anak-anak itu lebih cepat mengerti daripada bentakan. Ini yang saya pernah alami. Jadi di dalam keluarga, kepada istri pun, dulu mana mau ngalah. Saya nggak mau ngalah. Kalau ngomong sama istri, saya paling pintar bohong, pintar segalanya yang jelek-jelek. Tapi setelah kita perbaiki karakter kita tahu bahwa itu tidak baik. Kita harus banyak mendengar. Jadi Tuhan, istri sekarang berkata, wah, saya punya suami yang bisa dipandang. Bahkan anak-anak saya berkata, kalau nanti saya besar, saya mau seperti papa saya. Ada di antara bapak-bapak di tempat ini yang anak yang mesti berkata, kalau gede gue mau kebukin bapak. Ada? Kalau ada ya apa-apa, masih siap untuk berubah kok. Ya, belum telat. Inilah tempat kita di Bungkosol. Saya sudah banyak melihat. Kalau Anda sungguh-sungguh berubah, ya, di dalam bengkel Bungkosol ini seperti apa tadi Pak Ferry sampaikan, percaya deh, status Anda akan naik kelas. Baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis. Tidak mungkin Anda tidak persiapkan dengan baik karaktermu, tiba-tiba Anda akan naik kelas. Saya katakan ini tidak mungkin. Memang ini sederhana loh. Dari kata-kata, dari sifat. Tadi saya sudah utarakan di keluarga ya. Sekarang di dalam bisnis kita contoh. Kalau sifat kita yang tidak baik, karakter kita yang tidak baik di dalam bisnis. Contoh lah, saya garment. Kalau satu losin saya modal bilang 100.000. Tapi kalau karakter saya tidak baik, saya bilang modal saya 200.000 loh. Maka saya mau jual 250. Itu salah satu karakter yang tidak baik. Kenapa harus berbohong? Tuh nggak usah berbohong pun orang beli kok dengan harga 250. Nah, karakter apa lagi? Saya banyak berkawan sama orang yang baru bertobat. Dia bangga sekali kalau nyolong listrik di rumahnya. Malah ngajarin saya. Pak, saya ngerti loh. Teman saya itu jago sekali nyolong listrik. Dengan cara ini, dengan cara itu, nggak bakal ketahuan. Mau nggak Pak? Banyak yang menawarkan. Kawan, pada waktu kita ngobrol ya, orang Kalimantan. Dia bangga sekali kalau dia bisa colong listrik dan air gitu. Air pump. Waduh, dijawab. Dia pikir dia tuh berhasil banget gitu. Terus kalau asuransi, mobil ini pecah-pecahin kacanya. Itu saya dulu tuh. Dibaretin. Kayak habis klik baru lagi mobil. Ada yang dari ini baru bapak. Itu dia pikir dia bangga.
kader seperti itu bagaimana bisa naik level? Bagaimana? Kadang-kadang ini hal sederhana kan? Mengklaim asuransi kan itu hak kita. Tapi kalau belum nabrak, lu tabrakin itu dosa, tahu? Akan pecahin, dibaretin, bahkan sampai dalam-dalamnya itu besi kita copot-copotin, kita tabrakin supaya kasih balik. Itu saya pernah lakukan itu. Kalau orang seperti itu, nggak mungkin bisa naik kelas. Udah segitu-gitu aja. Nasibnya ya seperti itu aja saya. Dalam pelayanan sekarang, kita ngomong sekarang dalam pelayanan. Ya. Kita lihat, sekarang nasional presiden kita, Pak Benat masih, regional presiden kita siapa? Pak Antoni Budira ya. Pak Antoni udah hadir? Mungkin nggak dalam pelayanan tiba-tiba Pak Antoni Budira ini tiba-tiba menjadi regional presiden? Nah mungkin ya, nonsen. Tapi kenapa dia bisa terpilih jadi regional presiden? Pasti ada sesuatu. Kalau 8 tahun, 9 tahun kemarin waktu saya bertobat bareng sama dia juga nggak kepikir tuh dia bisa memimpin West 2 ya, West 4 ya, West 4. Dia nggak pikir. Tapi kenapa dia bisa kepilih? Karena karakternya berubah. Sifatnya boleh menjadi